putraku Sangkuni. Ini saatnya bagi kita untuk pergi. Aku juga memikirkan itu, Ibu. Bangun, Canda. Berdiri, Pisak. Ini perintah ayahku. Kita harus pergi. Ayo berdiri. Sekarang Gandari. Sekarang pengorbanan yang dilakukan Gandari. Ayo. Maafkan aku, Ibu. Daduku menolak untuk menurut. Apa kau sedang bercanda, Sangkuni? Ini bukan lelucon, Ayah. Pergilah. Aku tidak bercanda. Aku menjelaskan pada mereka bahwa kita harus kembali ke Gandara. Tapi mereka berdua memalukan sekali, tidak bisa menyadarkan mereka, ya. Bukankah nama kerajaan leluhur kita adalah Purusapura? Tapi kalau ayah dan aku, seorang raja dan pangeran, kembali ke Gandara dengan penghinaan seperti ini untuk bangsa kita, lalu akan kita sebut apa rakyat kita? Haruskah kita sebut tempat kita tanahnya orang kasih? Itu yang dikatakan orang-orang di sini, Ayah. Itulah kata mereka. Penghinaan kita? Siapa yang telah menghina kita, Sangkuni? Ini adalah takdir dari Gandari. Takdir? Takdir? Takdir ini tidak bisa dipercaya. Seperti layaknya judi, Ayah. Karena itulah aku tidak mau berdampingan dengan takdir, kecuali dengan judi. Setidaknya sebelum dadu-dadu ini jatuh ke bawah, dadu-dadu ini ada di tanganku. Aku lempar mereka ke atas. Tapi tidak ada yang melemparnya untukku, Ayah. Tapi sekarang, Ayah telah memberikan dadu hidup kita ke tangan Bisma. Ke tangan Bisma. Maka kita telah diperlakukan dengan amat menyedihkan. Gandari, Ayah, dia telah mengalami ketidakadilan yang sangat besar. Dan kebenaran Gandari ini telah menusuk hatiku seperti sebuah belati. Seperti sebuah belati. Seperti belati ini! Sangkuni! Anakku, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa seseorang menusuk dirinya sendiri, nak? Apa yang kau lakukan? Ayah, luka ini akan mengingatkan aku akan ketidakadilan terbesar yang telah dilakukan pada Gandari. Ayah boleh lanjutkan perjalanan ke Gandara. Aku akan tetap di sini, di Hastinapura. Sampai aku membuat adikku Gandari menjadi ratu dari dinasti Kuru. Sampai dinasti Kuru tidak akan mengalami kebahagiaan sedikit pun. Karena aku tidak akan pernah membiarkannya. Sampai mereka tidak akan merasakan sedikit pun kebahagiaan. Karena aku tidak akan membiarkannya. Saat seseorang mengalami sebuah kejadian yang tidak adil, maka kejadian itu akan mengguncang jiwanya. Seluruh dunia pun akan terlihat seperti musuh baginya. Semakin besar kejadian tidak adil tersebut, maka akan semakin besar protes yang dilakukan oleh orang itu. Sebagai balasan atas kejadian itu, dia akan menuntut keadilan. Pada kenyataannya, apapun bentuk ketidakadilan dalam masyarakat bisa menghancurkan kepercayaan dan keyakinan dari seseorang. Tapi, apa itu keadilan? Apa artinya keadilan? Seseorang yang melakukan ketidakadilan harus bertobat. Dan mereka yang mengalami ketidakadilan harus memperbarui imannya di dalam hati pada masyarakat. Apa ini tidak cukup sebagai sebuah arti dari keadilan? Tapi orang yang tidak benar selalu bicara keadilan dan memilih cara balas dendam. Dia memilih mengalahkan kekerasan dengan kekerasan. Orang yang merasakan kebenaran itu adalah orang yang merasakan beban lebih besar dari yang lain. Dan saat melewati jalan ini, yang menekan pun menjadi yang tertekan. Tidak lama kemudian dia pun berubah jadi penjahat. Dengan kata lain,
Hanya ada perbedaan yang sedikit antara keadilan dan dendam. Dan perbedaan itu adalah yang disebut kebenaran. Apa benar begitu? Pikirkanlah hal itu. Yang mulia, ayo berikan pedangnya. Itulah perbedaannya antara kau dan Pangeran Pandu. Yang mulia, kau bisa mengangkat pedangmu, tapi kau tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi pedang Pangeran Pandu telah melukai semua orang, bahkan tanpa perlu diangkat. Pangeran Sangkuni, aku tidak tahu apa maksudmu hari ini. Karena itulah, Yang Mulia. Karena itulah aku merubah cara berjalanku. Gantilah juga caramu berjalan dengan jalurmu. Gandara sudah menantimu. Aku sudah meninggalkan Gandara di belakang, Yang Mulia. Sekarang jalurku akan mengikutimu. Aku sudah merubah jalanku. Karena itulah aku merubah cara berjalanku juga. Jalanku tak lagi mengarah kemanapun. Jalurku telah dihancurkan. Untuk selamanya. Kalau ada satu orang yang mengikat kakimu, maka itu hanya memperlambat kecepatanmu. Tapi tidak akan bisa mengubah jalanmu, Raja Destra Rastra. Raja, berhentilah meledekku dengan menyebut sebagai raja. Raja dari Hastinapura sekarang adalah Pandu. Matahari tidak terbit saat malam hari, Yang Mulia. Lalu haruskah kita berhenti memanggilnya matahari? Kalau waktunya tiba, matahari pasti tidak akan bersinar lagi. Kau adalah matahari dari Hastinapura itu, Yang Mulia. Tahta Hastinapura akan selalu menjadi milikmu dan akan selalu seperti itu. Kalau waktunya tiba, kau akan mendapatkan semua hakmu itu. Bagaimana bisa begitu? Saat ini aku tidak tahu. Tapi aku punya keyakinan pada waktu. Dan waktu selalu memberikan kesempatan pada kita. Dan satu orang yang akan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Maukah kau mengajariku cara menipu sekarang? Apa itu juga melawan keluargaku sendiri? Keluarga yang mana lagi yang kau maksud, Yang Mulia Destra Rastra? Apakah itu keluarga yang telah merenggut hakmu itu darimu? Aku juga merasa setuju. Kau sangat murah hati. Tapi dalam politik, nama lain dari kemurahan hati adalah kebodohan, Yang Mulia. Kebodohan. Sangkuni! Harusnya aku memenggalmu atas penghinaanmu ini. Lakukan saja, Yang Mulia. Lakukan saja. Hati adikku tersayang sudah hancur. Itu semua karena ulahmu, Yang Mulia. Sekarang kau boleh memenggal tubuhku. Hanya untuk sekali ini saja. Tolong kau pikirkan. Sekali saja saat kau kembali dari penolakan anggota Istana Hastinapura. Lalu untuk bertahan dari kemarahan dan juga penolakan. Gandariku tersayang tetap berdiri di depanmu. Dan bukan di keluargamu, Yang Mulia. Cara sebuah gunung memberikan seluruh airnya. Dan dia tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Sama seperti kita yang telah memberikan semua cinta kita. Tapi pengabdian dan cinta adikku tidak bisa dikenali olehmu, Yang Mulia. Hanya dengannya kau akan temukan kebahagiaan dan juga kekuatan. Kekuatan? Bagaimana bisa seorang wanita memberiku kekuatan? Wanita. Rahwana hanya punya 20 tangan. Dan bersama dengan mereka, dia telah mengangkat Gunung Kailas. Tapi adikku tersayang bisa memberimu 200 tangan. 200 tangan. Dengan mereka, kau bisa mengangkat
Bukan hanya Hastinapura saja, tapi juga seluruh daerah di Arya. Yang mulia Destra Rastra. Selamat tinggal. Di mana kita menemukan gadis itu? Siapa yang akan memberkati Hastinapura dengan pewaris yang tepat? Anak siapa yang akan mengamankan masa depan Hastinapura? Kehadiran siapa yang akan meningkatkan kekuatan Pandu? Di mana kita bisa temukan gadis itu?